Ijen Talk. Membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Guide na Nuren FM Your Stiga Tonil. Halo kawan, selamat pagi. Saya Nisa Fisnani. Pagi hari ini kembali kita masuk di program Ijen Talk di sesi diskusi. Nah sebelumnya kawan, mahasiswa peneliti dari UIN Malang dan Surabaya ini melakukan penelitian di Sungai Berantas dan hasilnya dari penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Juli sampai September 2020 di Sungai Berantas ini ditemukan gitu ya, ada kontaminasi dari mikroplastik. Nah nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan bagaimana sebenarnya caranya kita bisa menjaga sungai ini bebas dari sampah plastik. Via layanan Zoom, pagi hari ini kita juga sudah tersambung nih dengan beberapa narasumber yang sudah hadir ya, yang sudah diundang juga. Ada Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Raymond Valian Ruritan STMT. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi Bu Anissa, selamat pagi para pemirsa City Guide 911 FM, salam sehat. Salam sehat, gimana kabarnya Pak Raymond? Syukurlah, kabar baik, semoga demikian juga untuk rekan-rekan pendengar semua. Baik, luar biasa. Nah selain itu kawan, kita juga tersambung ya pagi hari ini bersama dengan dosen jurusan biologi dari Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Profesor Muhaimin Rifai. Selamat pagi Pak Muhaimin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak Muhaimin? Sehat juga? Ya, Alhamdulillah kita semua sehat berkat doa dari teman-teman saudara semua. Ya, kita salam dari Brawijaya, salam sehat. Salam sehat. Gimana nih Pak Muhaimin, kesibukan belakangan ini seperti apa? Apakah masih ngajar juga atau gimana? Jadi pada pandemik ini memang untuk para pejabat itu tetap masuk ya. Untuk yang lain bisa bekerja dari rumah. Ya ini kami walaupun di jurusan itu disebut pejabat ketua jurusan, jadi harus hadir setiap saat, setiap waktu. Begitu. Oke, tetap semangat pastinya Pak Muhaimin ya. Ya insya Allah begitu. Oke. Selain itu kawan, kita juga tersambung ya via Zoom bersama dengan dosen sosial lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, ada Dr. Abdul Qadir Raharjanto. Selamat pagi Pak Abdul Qadir. Selamat pagi Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak sekalian dan para pendengar. Waalaikumsalam. Pak Abdul gimana nih kabarnya, sehat juga ya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Kita sedang UMM sedang melakukan wisuda bertahap. Oke, luar biasa. Nah kawan, kita juga selain itu juga diskusi pagi hari ini ya bersama dengan founder Environmental Green Society Alaika Rahmatullah. Selamat pagi Mas Alex. Selamat pagi Mbak Nisa dan semua pemirsa dan pendengar City 911 FM. Selamat pagi juga Pak Muhaimin, Pak Raymond dan Pak Abdul Qadir.
Terima kasih, alhamdulillah kabar baik, sehat, walafiat. Saat ini saya sebenarnya juga ini kurang pantas ya, karena masih mahasiswa. Kita sharing aja Mas Alex, nggak apa-apa. Iya, sambil belajar sama bapak-bapak yang sudah berpengalaman semuanya. Betul. Oke, saya geser dulu ke Mas Alex. Mas Alex ini kan sebelumnya penelitiannya dilakukan juga bersama teman-teman dari UIN Malang, kemudian UIN Surabaya gitu ya, terkait dengan mikroplastik ini. Mungkin bisa diceritakan dulu awalnya dilakukan penelitian mulai dari bulan Juli sampai September itu seperti apa sampai ditemukan hasilnya ada kontaminasi dari mikroplastik ini sendiri, Mas Alex. Iya, Pak. Jadi sebenarnya teman-teman melakukan penelitian tentang mikroplastik atas dasar inisiatif dari teman-teman sendiri, dari komunitas yang kami bangun, yang kemudian sebelum dilakukan penelitian kami menemukan banyak timbulan sampah ilegal yang ada di bantaran sungai yang kami teliti kan di Sungai Brantas. Jadi ternyata banyak timbulan sampah ilegal di Sungai Brantas itu banyak, dan didominasi oleh jenis sampah plastik yang kemudian kami melakukan sampling dan hasilnya memang mengandung mikroplastik, Mbak. Oke, ini penelitiannya dilakukan di titik-titik di mana saja gitu, Mas Alex? Untuk yang di Malang sendiri kami melakukan di titik Bumi Aji Batu, kemudian di Sengkaling, kemudian di Klojen, dan di daerah Muharto, Kecamatan Gendung Kandang, Kota Lama, Malang. Oke, sebelum kita geser lebih jauh lagi terkait dengan mikroplastik ini sendiri, saya geser ke Pak Muhaimin dulu. Pak Muhaimin, mungkin bisa dijelaskan juga ya, mikroplastik ini sebenarnya apa sih gitu? Ya, jadi selama ini yang diketahui itu yang mikroplastik itu kan molekul yang sangat kecil gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong ya bagian terkecil dari plastik itu sendiri ya, akhirnya itu bisa masuk menjadi kontaminan ke berbagai termasuk makanan atau minuman dan seterusnya, itu bisa masuk ke sana. Nah, ini yang paling kompeten di sini yang berbicara itu sebenarnya orang-orang dalam bidang kimia poliesternya itu ya. Mereka paham sekali sampai sebesar mana, kemudian apa saja nanti yang bisa diterobos oleh molekul-molekul sekecil itu. Begitu kira-kira Mbak Anissa. Oke, Mas Alex, saya kembali lagi ke Mas Alex nih, dari penelitian yang dilakukan gitu ya di Sungai Brantas ini, apakah ditemukan kadar berapa gitu kadar mikroplastik yang ada gitu, Mas Alex? Untuk penelitian kami meneliti tentang kelimpahan mikroplastiknya, Mbak. Jadi kelimpahan mikroplastik yang di titik-titik yang mohon maaf kok terputus-putus ya suaranya yang Bapak Alex ini. Iya. Halo. Halo, terputus-putus suaranya, Pak. Iya, jaringannya mungkin, Pak. Jadi penelitian kami itu meneliti tentang kelimpahan mikroplastiknya. Kelimpahan mikroplastiknya di titik yang ada di Malang khususnya, ternyata yang paling melimpah itu di daerah Muharto, Kecamatan Gendung Kandang, Mbak. Jadi totalnya itu di atas 25, seperti itu. Dan yang paling rendah itu ada di Batu, di daerah Bumi Aji, seperti itu, Mbak. Bumi Aji yang paling rendah. Aji ya? Kami temukan di bawah 10. Itu, Mbak. Oke, baik. Pak Remon, ini kan sudah ada dilakukan penelitian seperti ini gitu, kemudian ditemukan ada limpahan mikroplastik ternyata ya di Sungai Brantas. Nah, dari Jasa Tirta sendiri seperti apa, Pak, tanggapannya dengan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini? Kami sangat gembira dengan partisipasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Universitas Islam Negeri Malang maupun Surabaya. Dan minggu lalu kami telah berdiskusi dengan Pak Alex dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Bahkan ada yang datang dari Surabaya naik sepeda motor segala ke Malang ya. Itu semua adalah untuk merindukan Sungai Brantas yang lebih bersih kualitas airnya. Isu mikroplastik ini kan memang mengemuka dalam 2 tahun terakhir ini, terutama karena kita baru sadar bahwa sebagai konsumen plastik, maka kita ini sebenarnya mencemari perairan kita. Dan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ini buat saya luar biasa, karena semangat yaitu harus ditangkap, dan Perum Jasa Tirta akan menggandeng mereka untuk melakukan penelitian, tentu saja secara lebih terstruktur dan komprehensif ya Bu, agar nanti kita bisa sama-sama memotret seperti apa pencemaran atau kontaminasi atau istilahnya mungkin kelimpahan mikroplastik yang ada di Sungai Brantas.
Sebagai gambaran, kita memiliki peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air di sungai dan sekaligus pengendalian pencemarannya. Untuk Jawa Timur, ada juga peraturan Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2008 yang juga mengatur tentang bagaimana kita mengendalikan pencemaran. Namun di dalam dua peraturan tersebut, mikroplastik itu belum dimasukkan sebagai salah satu parameter untuk menentukan apakah satu perairan atau badan air itu tercemar atau tidak. Jadi saya kira ada unsur kebaruan di sini, dan dengan 2 tahun terakhir ini isu mikroplastik mengemuka, maka saya kira dengan penelitian yang komprehensif nantinya, Perum Jasa Tirta akan menggandeng berbagai unsur masyarakat ya, saya kira mahasiswa juga perguruan tinggi, maka kita dapat memberikan gambaran apakah mikroplastik ini juga dapat dijadikan salah satu kriteria untuk dipantau dalam rangka tadi menjamin atau memastikan kualitas air dari Sungai Berantas. Saya kira demikian, Bu Anissa. Oke, saya geser ke Pak Muhaimin. Pak Muhaimin, kalau secara biologi gitu ya, kedepannya apakah mikroplastik ini ketika tertimbun kemudian kelimpahannya banyak begitu, apakah memberikan dampak yang negatif begitu bagi lingkungan sekitar, Pak Muhaimin? Iya, saya kira memang begitu ya, karena plastik ini kan di dalam istilah biologi itu kan termasuk bahan-bahan non-biodegradable ya. Walaupun pabrik plastik sendiri mengatakan itu adalah senyawa organik, tapi nyatanya dia itu akan bertahan ribuan tahun ya di alam. Akhirnya kalau seperti itu ada terus melimpah di alam, ya lama-lama semua yang ada di lingkungan kita menjadi rusak ya, termasuk tumbuh-tumbuhan, tanaman itu kan nggak mampu untuk menguraikan itu atau untuk menarik ion-ion dari situ. Jadi dia sebenarnya tetap dalam bentuk utuh itu sendiri, plastik itu sendiri, cuman menjadi molekul yang sangat kecil yang mungkin nggak bisa dilihat ya. Tetapi intinya itu tetap ada plastiknya itu, sehingga itu akan menjadi senyawa yang kita sebut non-biodegradable tadi. Itu sangat berbahaya nanti ke depannya itu. Oke, kalau Anda menyampaikan ini sangat berbahaya, bahayanya itu yang seperti apa gitu Pak Muhaimin, dampaknya begitu? Iya, jadi kalau kepada tanah ya, tanah itu akan menjadi tandus. Jadi kalau mengontaminasi minuman umpamanya akhirnya masuk ke sana, tentunya kalau bahan-bahan seperti itu terkonsumsi dalam kesehatan kita, akhirnya akan berdampak buruk. Apalagi kalau kita lihat plastik itu kan ureannya kalau diteluskan nanti akan mengandung biosgenin dan seterusnya itu ya, yang akhirnya dia itu sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan. Bahkan ada yang mengatakan nanti bisa memicu perubahan genetik dalam hal ini DNA ya, sampai ke level itu, yang akhirnya ke cancer dan seterusnya itu ada runtutan atau ada kaitannya. Nah ini mohon masyarakat ini ya memang tertib. Tapi menurut saya untuk tertib itu memang harus ada perangkat hukum yang ditegakkan ya. Kalau dalam pendidikan hanya kita istilahnya itu menghimbau ya, terus mendidik masyarakat. Tapi kalau ternyata di tingkat level pemerintahan yang punya perangkat hukum tidak bisa mengarahkan ke sana, ya tetap saja masyarakat itu istilahnya bandel. Kita lihat aja di bawah jembatan itu ya, Soekarno-Hatta. Betul. Banyak sekali dibuang langsung oleh masyarakat ya dalam plastik-plastik hitam itu ya, di bawah jembatan itu banyak. Monggo nanti kita semua bisa melihat langsung itu. Itu Bu Anissa. Oke, saya geser ke Pak Abdul. Pak Abdul, kalau Anda melihat tadi sudah disampaikan oleh Mas Alex, kemudian juga dari Pak Raymond, ternyata ini masih belum masuk dalam kriteria gitu ya. Bagaimana Anda melihat potretnya gitu, sungai, khususnya di Sungai Berantas ini sendiri, kemudian sudah ada hasilnya kontaminasi mikroplastik dan lain sebagainya gitu, Pak Abdul? Ya, terima kasih Bu Anissa. Sebenarnya saya meneliti Berantas mulai tahun 2012. Ya. Tapi yang saya fokuskan memang pada daerah hulu ini, karena memang daerah hulu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sungai. Dan tentu saja saya melihat sebagai pembanding Bu Anissa, di Sungai Citarum ini yang baru dirilis di Springer, di jurnal Springer pada Juni 2020, ini dilakukan penelitian oleh Bu Sembiring, Emenda Sembiring.
itu diketahui bahwa di air itu untuk mikroplastik itu ada 0,0574 partikel per kubik. Kemudian di sedimennya, karena plastik ini tidak dapat diurai, itu akan diendapkan karena gaya gravitasi, itu akan diendapkan di sedimen sungai. Itu di sedimennya diketemukan 16,66 partikel per 100 gram sedimen yang ada di sungai, jadi endapan-endapan yang ada di sungai. Namun sangat mengejutkan, dilihat partikelnya ini yang di ikan bandeng. Di ikan bandeng itu terdapat 2,66 partikel per 100 gram per 100 gram daging. Daging ya? Ya, artinya bahwa mikroplastik yang ada di perairan itu karena pengaruh alam, karena gesekan-gesekan dan sebagainya itu terdegradasi, kalau menjadi unsur yang lain tidak, karena plastik akan sangat sulit untuk diurai. Namun menjadi mikroplastik pada plastik yang lebih kecil dan nanti akan menjadi nanoplastik, itu secara tidak sengaja akan tertelan oleh ikan atau organisme hidup yang ada di situ. Yep. Ada yang herbivore, ada yang mungkin dia juga kerang-kerangan, misalkan kalau itu di laut. Tentu saja ini menjadi sangat menarik karena Berantas ini merupakan sungai yang sangat besar. Apalagi kalau kita berbicara, ini sungai sebagai aliran utamanya ya, kemudian ada daerah aliran sungai yang ada di sekelilingnya, itu menjadi sangat besar. Dan tentu saja merujuk pada Citarum, karena Berantas belum ada penelitian selain dari Mas Alex, itu merupakan hal yang sangat menarik untuk dilihat. Apakah yang di Berantas ini merupakan hasilnya akan lebih rendah atau lebih tinggi daripada Sungai Citarum? Saya sangat berharap Berantas ini akan lebih rendah. Tetapi melihat dari hasil penelitian sementara pada daerah-daerah yang padat penduduk, itu menunjukkan, Mas Alex tadi menunjukkan jumlah partikel yang tinggi. Saya juga agak ketar-ketir ini, Mbak Anissa. Mudah-mudahan Berantas tidak seperti sungai-sungai yang lain. Oke, baik. Saya geser ke Pak Muhaimin lagi. Pak Muhaimin, terkait dengan adanya temuan mikroplastik ini, apakah juga berpengaruh begitu ya pada kualitas air ketika ditemukan adanya kontaminasi seperti itu, Pak? Iya, jadi pengaruh terhadap air ini sudah dibicarakan mulai dulu ini sama banyak ahli ya. Memang akhirnya itu memang ke sana. Seperti tadi yang saya katakan bahwa dia itu akhirnya juga ada dioksin dan seterusnya ya pada plastik, yang akhirnya kalau dia itu masuk ke air, apalagi tadi dijelaskan oleh Pak Abdul Qadir, kemudian bisa masuk ke daging dan seterusnya. Memang dalam fisiologi memang ini agak aneh, cuman kalau itu ada fakta, mungkin ada penelitian lebih lanjut yang harus kita lakukan, bagaimana dia itu sampai terabsorpsi, kemudian tersintesis di dagingnya dan seterusnya. Saya memang di sini perlu melakukan penelitian kalau memang ada bukti bahwa sampai masuk ke level itu, artinya bahwa ke air tadi itu akan sangat berbahaya. Itu sudah banyak dibicarakan oleh para ahli ya, terutama nanti kalau bisa itu sampai kita konsumsi, kan pencernakan aja sudah bisa terpengaruh karena kita punya sel-sel epitel ya yang sangat rentan terhadap stimulan-stimulan apa yang biasanya tidak dikenal oleh tubuh sebelumnya. Nah, ini saya kira harus menjadi perhatian kita semua kalau sampai menjadi kontaminan air ini, Bu Anissa. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi kita lebih lanjut. Tetap bersama kami, kawan. Anda juga bisa ikut join di 0341 575 676. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang.
kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Saya ada di program Ijen Talk di sesi diskusi. Untuk Anda yang baru saja bergabung, pagi hari ini kita membahas ini terkait dengan menjaga sungai bebas sampah plastik. Saya geser ke Pak Raymond dulu. Pak Raymond, kalau tadi sudah disampaikan ternyata ada juga penelitian yang dilakukan di Citarum ya sebelumnya terkait dengan mikroplastik, bahkan sampai ke ikan dan lain sebagainya. Ini kan bisa dibilang sangat berbahaya gitu. Nah, dari Jasa Tirta sendiri, kedepannya upaya-upaya seperti apa Pak yang dilakukan terkait dengan temuan dari teman-teman UIN ini Pak? Ada dua hal yang kita perlu respon dalam diskusi kita tentang mikroplastik. Yang pertama adalah bahwa mikroplastik ini, walaupun sudah banyak didiskusikan, tetapi sekali lagi masih merupakan sesuatu yang sama-sama kita pelajari. Yeah. Jadi penelitian yang dilakukan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Malang dan Surabaya merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan biologi. Jadi mereka secara visual melihat serpihan sampah plastik tadi melalui mikroskop dengan penguatan mungkin 100 kali. Jadi yang bisa dideteksi adalah semua serpihan plastik yang ukurannya lebih besar dari 200 mikron. Jadi gambarannya kurang lebih begitu. Tetapi kalau kita ingin melihat sampah plastik atau mikroplastik itu pada tingkatan yang lebih kecil, dan tentu ini jauh lebih banyak ya, yang kecil ini, kita memerlukan pendekatan kimia. Nah, pendekatan kimia ini tentu saja menggunakan uji yang secara teknis harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita menggunakan tentu nanti teknologi tertentu namanya spektrofotometer. Ini ilmunya Pak Muhaimin ini, spektrofotometer ini.
Dan khusus menggunakan pendekatan Fourier transform. Jadi ini ada prosedurnya. Pendekatan ini bisa membaca sampah atau mikroplastik tadi dengan ukuran lebih kecil dari 200 mikron. Bahkan di banyak jurnal yang kami ikuti kemarin, sampah plastik itu bisa dipertukarkan atau bisa tertahan di epitel manusia itu pada ukuran 2-10 mikron. Dan ini hanya bisa dideteksi secara kimiawi. Nah, tentu asal-usul sampah plastik ini juga beragam. Ada yang dari sumber limbah rumah tangga, baik padat maupun cair, itu nanti bentuknya adalah fragmen. Ada juga yang bentuknya serat, dan ini yang banyak ditemukan oleh rekan-rekan mahasiswa dari UIN Malang dan UIN Surabaya di Sungai Brantas. Bentuk serat ini asalnya ya dari sampah kain. Pakaian kita ini kebanyakan mengandung juga plastik ya. Busana yang kita kenakan ini karena merupakan sebenarnya sintesis dari hidrokarbon, kain nylon dan sebagainya. Dan saya kira juga dari limbah anorganik. Nah, yang paling susah ini sebenarnya adalah sumber sampah plastik yang berasal dari film. Ini yang kita temukan dalam bentuk bungkus makanan, baik itu kopi instan, mie instan, kemudian ya macam-macam pembungkus plastik lah. Perum Jasa Tirta berpengalaman bahwa kita ini kalau bersihkan sampah di waduk itu besarannya kira-kira antara 1.500 sampai 3.000 meter kubik per bulan, di mana hampir 40% diantaranya itu adalah sampah, plastik khususnya, mulai dari sandal jepit, kasur busa, sampai yang bisa kita sebut sebagai fragmen plastik. Tetapi yang mikroplastik ini memang perlu penelitian, sehingga itu sebabnya ketika rekan-rekan dari Universitas Islam Negeri Malang maupun Surabaya melakukan penelitian, maka hal pertama yang kita lakukan adalah menggandeng rekan-rekan yang peduli pada Sungai Brantas ini untuk membuat penelitian komprehensif. Jadi mungkin dari sisi biologis akan diteliti rekan-rekan mahasiswa, mungkin dari sisi kimiawi yang memerlukan spektrofotometer, ini kita akan bantu penelitiannya karena memang lebih mahal penelitiannya dan memerlukan sistem yang tertentu. Hal terakhir yang saya bisa sampaikan, hal kedua, adalah mengajak kita semua untuk diet plastik. Jadi diet itu bukan hanya mengurangi asupan sehari-hari ketika kita menikmati jajanan gitu ya. Saya kira Bu Anissa dan rekan-rekan sekalian pasti bingung ya kalau berat badan naik, saya juga. Tetapi ada sesuatu yang kita perlu lebih khawatirkan, dan itu yang disampaikan oleh Mas Alex dan rekan-rekan mahasiswa, bahwa kita perlu diet plastik. Oke. Artinya mengurangi konsumsi plastik pada tingkatan di mana kalau tidak perlu, tidak dipakai. Hindari pemakaian plastik yang hanya sekali pakai. Jadi saya bukan mengatakan kita tidak boleh mengkonsumsi kopi, teh, atau mungkin makanan yang cepat saji dalam bungkus plastik. Tetapi sedapat mungkin dihindari. Saya kira pada zaman kita kuliah pun makanan yang paling ringan tuh disajikan dalam bentuk plastik ya, kemas plastik, mau kopi, mau mie atau mau apapun. Hari ini saya ngajak kita untuk diet plastik. Kenapa? Karena ya beberapa ribu lah ya meter kubik sampah plastik yang memasuki perairan dan di Sungai Brantas ini akan menjadi isu ke depan. Baik. Apakah nanti plastik itu bisa masuk ke dalam daging ikan? Itu nanti penelitiannya memang menggunakan pendekatan kimia, seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir tadi. Jadi ada proses spektrometri untuk bisa membaca. Demikian Bu Anissa. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ini ada yang sudah bergabung ya via line telepon pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo, Setigad FM, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa ini? Saya Sabarudin. Pak Sabarudin, silakan, ini apa yang mau disampaikan, Pak? Ya, ini saya pengen ikut nimbrung terkait dengan mikroplastik ini. Ya, kita tahu memang mikroplastik ini sebenarnya merupakan serpihan gitu dari suatu plastik akibat adanya degradasi dari material tersebut, baik itu slowly degradation ataupun yang fast degradation. Nah, proses degradasi ini itu berlangsung secara alami, sehingga itu kalau kita mau menekan bahwa dalam di lingkungan nanti bahwa mikroplastik itu harus zero atau tidak ada, rasanya itu tidak mungkin ya, karena kita banyak bahan-bahan plastik nanti ya yang mungkin kita temui nanti yang mikroplastik itu bisa berupa polietilen, polipropilen, nilon, polimetil, metakrilat, yang semuanya sudah sangat banyak gitu, dan itu akan terjadi proses degradasi, sehingga menghilangkan mikroplastik itu tidak mungkin. Ya, yang penting sekarang bagaimana misalkan institusi pemerintah
membuat regulasi. Di sini misalkan ditetapkan maksimum tolerable limitnya. Ya, ini penting. Maksimum tolerable limit dari mikroplastik yang tidak mengganggu terhadap lingkungan, juga tidak mengganggu kepada sistem hidup. Sama dengan misalkan logam-logam berat yang lain gitu ya. Itu ada batasnya. Jadi tolerable limitnya tuh ada. Nah, ini yang sekarang harusnya diteliti gitu kan ya. Diteliti lebih jauh. Di samping mungkin mengurangi misalkan penggunaan plastik ya. Tetapi saya yakin bahwa plastik ini digunakan di mana-mana, bahkan ya untuk dibuat biomaterial sebagai pengganti dari misalkan tulang dan segala jenisnya, termasuk organ tubuh, itu ada bahan-bahan yang menggunakan polimer-polimer yang bersifat dari plastik juga, gitu kan ya. Nah, sehingga yang terpenting di sini adalah tadi tolerable limitnya itu harus ditentukan. Nah, sekarang tugasnya siapa? Saya pikir pemerintah harus berperan di sini. Ya, mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabarudin. Ya, saya geser ke Pak Abdul Qadir dulu. Pak Abdul, menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Sabarudin gitu ya, tidak mungkin gitu kalau menekan sampai harus zero atau tidak ada sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah paling tidak mengurangi sampai batasnya gitu. Nah, gimana tanggapan Anda terkait ini Pak Abdul Qadir? Ya, Pak Abdul, mungkin bisa di-unmute dulu untuk suaranya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Abdul. Terima kasih Mbak Adisa. Menurut saya ini usulan sangat bagus bagi Pak Raymond dan pemerintah, karena memang mikroplastik itu belum ada di baku mutu lingkungannya. Mungkin ini usulan yang sangat luar biasa menurut saya, karena plastik sebuah keniscayaan. Memang tadi disampaikan plastik itu macam-macam bentuknya. Iya, memang karena plastik itu kan ada dua jenisnya. Yang pertama itu disebut dengan termoplastik, yang kedua itu termoset. Perbedaannya itu kalau termoplastik itu bisa seperti tadi disebutkan ada sekitar 10, mulai dari polikarbonat, polietilen dan sebagainya. Tapi yang menarik itu tadi disampaikan oleh Pak Raymond bahwa hasil penelitian Mas Alek itu berupa serat. Serat itu biasanya dari polyester, itu termasuk dari termoset plastik. Nah, serat itu tidak hanya dari pakaian, tetapi bisa jadi karena ini ukurannya sangat kecil, justru dari pampers. Ya. Dari pampers ya, banyak rumah tangga sekarang yang memakai pampers, yang itu kemungkinan begitu terurai menjadi mikroplastik yang itu tersebar yang luar biasa. Mohon maaf tadi saya salah Pak Rifai, Pak Raymond, tidak pada daging tapi pada saluran pencernaan, pada midgutnya, pada ikannya, jadi tidak pada daging. Nah, usulan dari Pak Sabarudin ini merupakan menurut saya usulan-usulan yang luar biasa, karena memang belum tercover pada baku mutu perairan dari yang dikemukakan oleh pemerintah. Baku mutu perairan pun itu kan juga mengalami perubahan-perubahan pada periode waktu tertentu, dan inilah yang perlu dilakukan, memasukkan mikroplastik ini dalam baku mutu lingkungan, dan saya sangat setuju itu. Oke, Pak Abdul, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Raymond gitu ya, ternyata dari 40% itu bisa dibilang sampah gitu semuanya, bahkan ada sampah plastik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Anda melihat peran masyarakat gitu juga ikut bisa berperan, paling tidak bisa mengurangi konsumsi plastiknya, seperti diet plastik tadi seperti disampaikan oleh Pak Raymond, agar nanti juga tidak tertumpuk di kedepannya gitu sampah plastik ini, Pak Abdul? Ya, menarik sekali Bu Adisa. Tapi mari kita lihat Undang-Undang Lingkungan Hidup yang tahun 2009 nomor 32 itu, bahwa sebenarnya lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang. Jadi ruangnya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Jadi tidak hanya manusianya saja dianggap sebagai organisme, tetapi perilaku manusia itu yang menjadi sangat penting. Nah, perilaku manusia inilah yang memang perlu disentuh. Perilaku manusia artinya bahwa dalam konteks lingkungan, perilaku manusia yang tadi Pak Raymond menyebutnya sangat bagus, diet plastik itu harus dilakukan.
Nah, cara yang paling bagus adalah sebenarnya pertama itu mengajak partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat untuk diet plastik itu. Kalau itu memang agak sulit, ada pemerintah sudah melakukan proyek yang bagus menekan masyarakat agar tidak menggunakan plastik pada beberapa pasar-pasar swalayan tertentu sudah tidak menggunakan plastik. Kalau menggunakan plastik harus berbayar. Karena apa? Karena memang sisi sosial dari lingkungan ini merupakan yang penting untuk diperhatikan. Sosial itu bisa terkait dengan pendidikannya, bisa terkait dengan budaya. Padahal pada saat plastik ditemukan pada 113 tahun yang lalu oleh Beckland, itu sebenarnya fungsinya adalah mengurangi perambahan hutan, pengambilan kayu agar hutannya tidak kebablasan hilang gitu. Artinya plastik itu ditemukan untuk membantu manusia agar tidak merambah hutan menggunakan kayu-kayunya sebagai tempat. Namun perkembangan berikutnya plastik itu dipakai hanya sekali pakai. Itulah yang menyebabkan plastik itu menjadi luar biasa, menjadi hal yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, saya bisa menggambarkan bahwa dari 10 termoplastik yang ada, itu memang 50% di Bandung itu yang bisa ditangani, 50% lagi tidak tertangani. Kalau di Jakarta malah hanya 24% yang tertangani. Itu yang berbahaya. Sehingga perilaku masyarakat inilah yang perlu terus-menerus. Perilaku itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk diubah dalam jangka dekat. Ada sebuah teori yang disebut dengan teori of planned behavior yang dikemukakan oleh Azen. Ini teori psikologi sebenarnya, Mbak Anissa, tetapi ini terkait dengan perilaku, karena dalam perilaku itu ada keyakinan, ada normatif, ada kontrol, dan ada niat. Nah, inilah yang perlu digarap oleh pemerintah pada sisi-sisi yang soft science-nya. Begitu Mbak Anissa, terima kasih. Oke, baik. Ini ada juga yang sudah bergabung ya via line telepon pagi hari ini, ada Pak Zailani. Selamat pagi Pak Zailani. Ya, Pak Zailani, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, gimana Pak Zailani, apa yang mau disampaikan nih pagi ini? Ya, kalau itu tadi mikroplastik, kalau menurut saya enak dibakar aja, dikumpulin, dibakar. Kenapa? Kan ada bagian kebersihan itu kan. Menurut saya dikumpulin, dibakar karena kan katanya bahaya. Kayak kalau dimakan ikan termakan itu plastik, terus dimakan orang kan katanya bahaya. Ya udah, ini plastik yang bahaya dikumpulin, dibakar. Itu aja usul saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya geser ke Profesor Muhaimin. Pak, kalau ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Zala ini, katanya lebih baik dibakar gitu ya kalau sampah plastik ini. Sebenarnya gimana gitu kalau sampah plastik ini dibakar, apakah ada dampak-dampak negatifnya gitu Pak Muhaimin? Ya, jadi memang kalau dibakar tadi yang disampaikan Pak Zelani tadi langsung menjadi karbon ya. Tapi dalam pembakaran itu sendiri, itu nanti yang muncul itu yang saya sebut dengan dioksin tadi ya, yang meluap akan terhirup. Itu memang efek bahayanya ada. Cuman kalau memang dibakar seperti itu ya harus ada sistem yang menjamin bahwa nanti tidak memapar ke masyarakat. Ya. Karena tipe masyarakat kita itu luar biasa bandel ini, saya. Sebenarnya mereka kadang-kadang sudah paham bahwa itu bisa membuat pencemaran. Tapi kalau jenengan itu nanti melihat di jembatan Soekarno-Hatta, itu yang bawa mobil-mobil mewah itu juga melempar plastik di sungai. Ini artinya bahwa yang ditekankan seperti yang disampaikan oleh Dr. Sabarudin tadi ya, itu harus ada regulasi yang begitu ketat dari pemerintah. Kalau di Jepang itu kan membuat plastik itu tidak bisa setiap hari, ada harinya itu. Nah kalau di kita, ketika kita sudah ngumpul dipisahkan ya sampah plastik dengan organik, tapi nanti oleh petugas itu dijadikan satu lagi, sehingga di sini tidak terjadi semacam pengertian yang sama antara orang-orang di pendidikan dengan orang-orang yang langsung mengaplikasi di
level selanjutnya. Ini harus ada kekompakan untuk bisa mengatasi plastik ini. Saya kira begitu, Bu Anissa. Oke, baik Pak Muhaimin, kalau menurut Anda sendiri dalam jangka panjang gitu ya, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk paling tidak mengurangi adanya sampah plastik gitu di sungai? Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabarudin kan tidak bisa kalau sampai zero gitu ya. Paling tidak mengurangi lah selain gen plastik itu sendiri, Pak Muhaimin. Betul, jadi di sini tadi sudah juga disinggung oleh Dr. Sabarudin ya, bahwa harus ada regulasi yang begitu ketat dari pemerintah dan memberi sanksi. Jadi kalau masyarakat yang bandel itu tidak pernah diberi sanksi, itu akan tetap seperti itu. Walaupun pendidikannya sudah sampai, tetapi karakter dari masyarakat tadi itu hanya bisa ditekan dengan perangkat hukum. Ya, jadi saya kira pemerintah daerah itu harus sangat-sangat tegas, membuat peraturan yang benar-benar bisa dilakukan, ada sanksinya. Nah di sini tadi saya katakan, lihat saja di bawah jembatan Soekarno-Hatta itu ya, itu orang itu membuang kelihatan sekali dan dibiarkan. Nah ini kesan dibiarkan, tidak ada hukum yang bisa menekan, ini membuat masyarakat itu santai saja. Jadi sekali lagi menurut saya untuk mengurangi itu, kalau hanya dari himbauan orang-orang di sektor pendidikan ya, mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu belum cukup kalau tidak ada perangkat hukum yang memberi ketegasan bahwa itu dilarang untuk membuang sampah seenaknya. Saya kira di situ yang paling dibutuhkan, regulasi. Baik, Mas Alex, ini kan Anda juga ikut melakukan penelitian terkait mikroplastik ini gitu ya. Bagaimana Anda melihat sebenarnya perilaku masyarakat gitu ketika mereka buang sungai di sampah plastik di sungai, kemudian juga upaya-upaya dari pemerintah sendiri terkait dengan sampah plastik ini, Mas Alex? Ya, jadi untuk perilaku masyarakat yang kami temukan di lapangan, khususnya di daerah Kecamatan Kedung Kandang itu memang sangat parah, Mbak. Ya. Jadi masyarakatnya sana itu memang karena tidak adanya fasilitas yang disediakan, akhirnya sungai yang menjadi korban. Jadi sehari-hari mereka itu membuang sampahnya langsung ke sungai. Bahkan ini berdasarkan langsung ke lapangan, itu masyarakat sana setiap sore itu bahkan sampai mengantri untuk membuang sampah ke sungai, Mbak. Mirisnya seperti itu. Iya, itu di Kecamatan Kedung Kandang di daerah Muarto. Sehingga benar yang dikatakan Pak Raymond, perlu adanya kesadaran masyarakat supaya melakukan diet plastik. Itu yang pertama, karena sangat penting. Untuk rencana kami ke depannya juga, kami ingin sekali membentuk kesadaran masyarakat dengan membantu edukasi terhadap mereka bahayanya membuang sampah di sungai berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah kami lakukan. Sehingga dari apa yang kita teliti di sana nanti harapannya adalah tercipta suatu keharmonisan antara sungai dan masyarakat, yang mana juga ketika sudah harmonis maka juga berpengaruh terhadap kualitas air, yang mana air di Sungai Berantas makin baik dan juga sampah-sampah pun juga mulai terkurangi. Sehingga yang digagas oleh teman-teman adalah BTS Pikul Bareng. Apa itu BTS? Berantas Tanpa Sampah. Pikul Bareng ada filosofinya. Ternyata Pikul Bareng itu P-nya itu pilah sampah, U itu kurangi plastik sekali pakai, L-nya itu layani angkutan dan fasilitas pengangkutan sampah. Terus bareng, B-nya itu batasi sampah plastik dengan perdagangan plastik sekali pakai, A-nya anggaran memadai untuk edukasi dan sarana pengelolaan sampah. R-nya itu adalah rekayasa desain ramah lingkungan, yang mana di situ harapannya dari elemen yang membuat kebijakan, dari masyarakat dan juga dari produsen yang membuat kemasan-kemasan produk yang memakai bahan plastik, meredesain kembali harapannya supaya yang lebih ramah lingkungan seperti itu, Mbak. Oke, baik, saya geser ke Pak Abdul dulu. Pak Abdul, ini kan juga sudah dilakukan gitu ya upaya-upaya mulai dari ajakan diet plastik kemudian lain sebagainya. Jadi kenapa sih penting gitu loh menjaga sungai ini bebas dari sampah, apalagi sampah plastik gitu kalau dilihat dari sosial lingkungannya, Pak Abdul? Begini Mbak, bahwa kalau kita bicara sungai sebenarnya itu kita tidak hanya berbicara sungainya itu sendiri, tetapi kita berbicara juga yang terkait orang-orang yang berada di sekitar sungai, yang kalau kita sebutkan itu daerah aliran sungai. Karena
kadangkala orang yang berada di agak jauh dari sungai itu merasa membuang sampah di depan rumah itu tidak akan sampai masuk ke sungai gitu. Padahal itu bisa masuk ke selokan dan akhirnya sampai pada ke sungai itu. Nah, permasalahan plastik yang sulit untuk didegradasi inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan utama. Dan yang kedua adalah perilaku masyarakat yang tidak memahami, yang belum memahami bahwa kita harus berhati-hati dalam membuang plastik yang kita gunakan. Sederhana sekali Mbak Anissa, dalam sisi sosial kita lihat saja, tadi Pak Prof. Muhammad Rifai juga menyampaikan itu, tidak cukup pendidikan sampai perguruan tinggi. Karena kita lihatlah bagaimana perilaku kita, perilaku orang-orang pada saat katakanlah kita ada pertemuan, di satu pertemuan diberi suguhan minuman plastik yang itu memang harus dikurangi ya. Kemudian begitu minumannya diminum habis, plastiknya itu tidak atau jarang sekali yang mengambil kemudian menempatkan tempatnya itu pada tempat sampah, tapi meninggalkan itu di meja, meninggalkan itu di kursi dan sebagainya. Inilah perilaku-perilaku sebenarnya yang perlu disentuh, bahwa secara sosial perilaku ini harus diubah. Karena kebetulan saya mengumpulkan, saya sebutnya dengan Rapid Appraisal for River Conservation. Dalam dimensi sosial saya melihat bahwa budaya berkelompok itu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan. Dengan demikian bagaimana masyarakat itu berperan atau bersikap pada plastik, inilah yang perlu disentuh. Jadi saya sangat setuju dengan langkah-langkah yang disampaikan oleh Mas Alex dan Pak Raymond. Oke, saya geser ke Mas Alex. Mas Alex, ini juga ada yang join diskusi kita via WhatsApp. Tadi ada Pak Endro, yang ditanyakan oleh Pak Endro ini kan dari plastik itu biasanya juga dilakukan recycle gitu ya. Misalnya seperti pembuatan roda lemari dari plastik. Tapi semakin banyak penggunaan plastik, semakin berkurang juga tempat-tempat industri recycle. Belum lagi regulasinya belum kuat. Nah, langkah selanjutnya apa gitu yang dilakukan oleh dari teman-teman peneliti mahasiswa ini ketika ditemukan adanya sampah plastik atau juga mikroplastik? Apakah tidak ada kerjasama dengan misalnya dari pemerintah setempat gitu, Mas Alex? Mungkin dilakukan kerjasama terkait dengan recycling atau lain sebagainya gitu, Mas Alex? Ya, jadi untuk saat ini kami masih sedang berencana. Yang pertama tadi sudah disampaikan dengan Pak Raymond untuk kerjasama terkait penelitian tentang mikroplastik, kajian kembali. Yang kemudian yang kedua adalah kami juga ingin menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan juga BBWS, yang mana di sana nanti dari ketiga lembaga lingkungan ini itu saling bersinergi dalam mengurangi dan juga memberikan edukasi dan juga memberikan fasilitas supaya masyarakat yang memang hidup di bantaran sungai itu mengurangi penggunaan plastik dan juga tidak membuang sampah plastik di sungai. Yang kemudian harapannya juga perlu ada dorongan supaya pemerintah juga mengkaji lebih lanjut supaya ada baku mutu mikroplastik, yang mana ada toleransi di perairan itu berapa, seperti itu Mbak. Itu harapan ke depannya sih Mbak. Oke, masih proses lah ya untuk kedepannya seperti apa. Iya, gitu Pak Endro, nanti akan kita diskusikan lagi di sesi terakhir. Kawan tetap bersama kami di City Guide 9 Nuran FM. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi
hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Pak Raymond, terakhir himbauan apa yang bisa disampaikan khususnya untuk masyarakat gitu ya terkait dengan sampah plastik yang ditemukan juga masih banyak ada di sungai nih Pak Raymond? Berbagai hal sudah disampaikan oleh Pak Abdul Qadir, Prof. Muhaimin, Mas Alex ya, dan semuanya hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam keseharian. Pesan saya sih cuma satu, mari kita diet plastik. Saya hanya memberikan contoh saja, karena tentu menyuruh tanpa memberi contoh itu adalah sulit ya. Yeah. Di Perum Jasa Tirta 1, kami memiliki perusahaan yang membuat air minum dalam kemasan. Sejak 1 Januari 2020, kami mengalihkan agar tidak lagi memproduksi air minum dalam kemasan dalam bentuk botol atau cup, tapi kita arahkan ke bentuk galon. Artinya kita mencoba menekan penjualan produk yang berbasis plastik. Kami sendiri punya kesadaran untuk itu. Jadi kami mendorong saat ini di kantor untuk tidak menyajikan lagi minuman kemasan dalam botol atau cup, dan kami pun tidak lagi menjual produk minuman kemasan dalam cup dan botol sebanyak dahulu. Jadi kita targetkan turun 30% tahun ini, tahun depan turun lagi dan seterusnya. Jadi saya kira partisipasi aktif dari kita semua untuk diet plastik. Jadi saya kira ini yang mungkin bisa kita lakukan karena tujuan dari talk show, dari edukasi adalah membawa kesadaran. Nanti pemerintah tentu akan memikirkan sistemnya. Apakah kita akan berikan insentif untuk recycle dan sebagainya ya. Hal-hal itu juga perlu dipikirkan. Karena recycle juga bukan teknologi yang murah akhir-akhir ini. Karena jenis plastik yang beredar di masyarakat itu juga sangat banyak dan beragam. Contohnya beberapa bulan yang lalu kami bertemu dengan beberapa ahli recycle dari Belanda dan ternyata plastik yang dipakai untuk sachet, minuman instan, makanan instan itu adalah yang paling sulit di recycle. Dan nyaris tidak bisa di recycle karena merupakan plastik yang sudah terkomposit antara beberapa jenis polimer. Nah, saya kira kesadaran tadi ya mendorong edukasi diri sendiri, edukasi lingkungan, keluarga, kemudian juga saya kira pemerintah nanti akan memikirkan sistem untuk memberikan insentif bagi recycle, dan jangan lupa bahwa salah satu key performance indicator dari pemerintah kabupaten dan kota adalah selain menyediakan air bersih, juga adalah pengelolaan sampah. Jadi pesannya cukup kuat, dan saya kira yang terakhir memang koersi. Jadi Ibu Anissa, kita tidak bisa mengelakkan diri bahwa harus ada sanksi bagi mereka yang seenaknya membuang sampah ke sungai. Yeah. Seharusnya semakin tinggi status ekonominya, maka sanksinya juga semakin berat. Dan ini saya kira sesuatu yang kita akan kembangkan. Terima kasih Bu Anissa. Salam hormat untuk Prof. Muhaimin, Pak Abdul Qadir, dan Mas Alex. Oke, luar biasa. Prof. Muhaimin, terakhir nih, catatan penting apa yang bisa disampaikan terkait dengan menjaga sungai kita ini bebas dari sampah plastik? Ya, jadi menurut saya di sini perlu kerja sinergis antara sektor pendidikan dengan pemerintah, utamanya pemerintah daerah. Dan yang paling mendesak menurut saya itu konsep sampah dipisah dengan bahan-bahan organik itu harus segera dilakukan, namun di lapangan juga harus diaplikasi. Ya. Jangan sampai dipisahkan di kampus ya, tetapi oleh petugas nanti ditumpah bersama, dibuang bareng. Akhirnya pekerjaan itu namanya tidak sinergis. Oleh karena itu
harapan saya ini harus segera menjadi semacam regulasi antara plastik dengan yang bukan plastik, itu segera dipisahkan dan segera ditangani. Karena kalau sudah dipisahkan itu saya kira lebih mudah untuk tidak bercampur baur, dan penanganannya selanjutnya itu akan lebih ringan daripada harus dipisah bareng-bareng antara organik dengan sampah-sampah plastik yang lain. Saya kira itu, Bu Anissa. Oke, saya geser ke Pak Abdul. Pak Abdul, terakhir catatan penting apa yang bisa disampaikan Pak Abdul terkait dengan topik kita pagi hari ini? Ya, Pak Abdul mungkin bisa di-unmute dulu untuk audionya. Silahkan. Terima kasih. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, maka saya memberikan pesan terakhir ini bahwa pada bidang edukasi, kita perlu mengedukasi masyarakat untuk mereduksi sampah plastik. Karena masyarakat, siapa masyarakat itu? Masyarakat itu adalah diri kita sendiri. Dimulai dari kita harus menggunakan plastik secara bijaksana. Kemudian pola edukasi yang harus diberikan adalah pendidikan lingkungan hidup secara holistik, baik secara formal, non-formal maupun informal, pada semua lapisan dan dimulai dari diri kita. Terima kasih. Oke, Mas Alex, terakhir nih, harapannya ke depan seperti apa Mas Alex terkait dengan menjaga sungai kita ini bebas dari sampah gitu Mas Alex? Harapannya adalah terbentuknya masyarakat yang sadar akan pentingnya sampah, pentingnya sungai, dan menjaga dari kontaminasi sampah seperti itu. Dengan apa? Dengan zero waste. Karena ketika kita mampu untuk menerapkan kebiasaan zero waste, maka sungai pun akan sehat, lingkungan pun akan bersih. Seperti itu. Terima kasih. Oke, zero waste ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Alex. Jadi memang penting sekali kawan kita menjaga sungai ini bebas dari sampah plastik. Banyak cara yang bisa dilakukan, termasuk adalah dengan diet plastik. Ini juga harus dilakukan secara berkelanjutan ya. Kedepannya diperlukan sinergitas juga, bukan hanya dari pemerintah yang melakukan saja, tapi juga masyarakat juga harus aware, meningkatkan kesadaran khususnya terkait dengan diet plastik. Terima kasih Pak Raymond, Mas Alex, kemudian juga ada Prof. Muhaimin dan juga Pak Abdul pagi hari ini sudah join, luar biasa sekali sharing kita pagi hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih para pendengar. Terima kasih Pak Isa. Salam Pak Raymond, Pak Muhaimin, Mas Alex. Profesor Muhaimin. Pak Raymond. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih untuk kalian juga yang sudah join diskusi kita pagi hari ini kawan via WhatsApp, on air, dan juga tadi ada yang dari YouTube ya. Saya Anissa Alfisunani, selamat pagi kawan, sampai jumpa kembali. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.